Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk saudara-saudara kami dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di channel dakwah Rusmadi. Pada pagi hari ini kita insya-Allah akan membahas sebuah tema tentang keikhlasan di dalam beribadah dan tingkatan-tingkatan keikhlasan tersebut. Adapun yang dikatakan dengan ikhlas itu adalah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak menginginkan atau tidak mengharapkan imbalan apapun ketika kita melakukan sesuatu hal tersebut. Tetapi di dalam agama kita, keikhlasan ini dalam hal menyangkut dengan ibadah mempunyai 3 tingkatan atau 3 macam bentuk keikhlasan yang ada di dalam diri kita pribadi masing-masing. Yang pertama, keikhlasan di dalam beribadah adalah tingkatan keikhlasan orang-orang awam. Orang-orang awam beribadah kepada Allah di samping mengesahkan Allah atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang awam ini juga menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dimudahkan rezeki, dipanjangkan umur, mudah tercapai cita-cita, dan mengharapkan masuk syurga dan terhindar daripada api neraka jahanam. Nah, ini tingkatan keikhlasan beribadah orang-orang awam. Tingkatan keikhlasan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya boleh kita lakukan, boleh kita amalkan. Tetapi
perlu digarisbawahi, tingkatan keikhlasan seperti ini adalah tingkat keikhlasan yang paling rendah di dalam agama kita, dan kadangkala masih terancam dengan bahaya-bahaya yang membuat keikhlasan ibadah-ibadah tersebut menjadi tidak benar. Keikhlasan tingkatan awam ini pada umumnya yang kita amalkan. Kemudian tingkatan keikhlasan selanjutnya yang kedua adalah keikhlasan tingkatan khawas, yaitu tingkatan ini lebih tinggi daripada tingkatan orang-orang awam tadi, yaitu tingkatan keikhlasannya. Tingkatan keikhlasan orang-orang khawas ini adalah dalam beribadah mengesahkan Allah atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti keinginan atau maksud orang-orang tingkatan keikhlasan awam tersebut. Tetapi tingkat keikhlasan khawas ini masih juga menuntut berupa musyakafah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah taala membukakan hijab-hijab hati orang-orang khawas ini karena ibadahnya sudah meningkat daripada tingkatan keikhlasan orang-orang awam. Biasanya tingkatan khawas ini sudah dikatakan dengan wali-wali Allah. Akan tetapi tingkatan khawas ini masih ada lagi tingkatan keikhlasan di atas itu, yakni yang ketiga, tingkatan keikhlasan orang-orang khawasil khawas, yaitu hamba-hamba Allah yang beribadah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan apapun kepada Allah, tidak mengharapkan surga atau takut neraka. Tingkatan khawasil khawas ini mempunyai keikhlasan yang sangat luar biasa. Mereka senantiasa menerima takdir Allah yang ditetapkan kepada mereka. Yang hanya ada di hati mereka adalah beribadah, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan ini adalah bisa dikatakan tingkatan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memiliki tingkatan keikhlasan khawasil khawas ini adalah orang-orang atau hamba-hamba pilihan yang sangat luar biasa, seperti para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, wali-wali Allah yang kutubiyah, ya, dan tentu saja
ini adalah yang dimiliki oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini tingkatan yang di atas qawasil qawas. Tingkatan nabi ini sudah sempurna. Nah, ini tidak bisa dijangkau atau diikuti oleh tingkatan keikhlasan tersebut. Kaum muslimin, muslimat, umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun Anda berada, pentingnya keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah ini merupakan suatu kewajiban dan keharusan bagi tiap-tiap umat Nabi agar semua ibadah yang kita lakukan dinilai dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta tentunya akan diberi ganjaran-ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Jannatul Naim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat melarang bagi hamba-hambanya untuk beribadah tidak dengan niat yang ikhlas. Ini akan terancam dan semua amalan-amalannya tidak ada harga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika ada kejadian atau kisah seorang alim, seorang syekh yang sangat memperhatikan nilai-nilai keikhlasan ini, mempunyai suatu keadaan yang bertolak belakang daripada keadaan beliau tersebut. Yang maksudnya adalah beliau ini ahli ibadah, ahli keikhlasan, ahli ilmu, tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan syekh ini adalah sebagai penghuni neraka. Ini diketahui oleh salah seorang muridnya. Muridnya bertanya kepada gurunya tersebut atau kepada syekh tersebut, mengapa di kening guru tertulis ahli neraka? Lalu syekh ini atau guru ini menjawab, saya sudah tahu dan saya menerima apapun takdir Allah Subhanahu wa taala yang ditakdirkan kepada saya. Hanya saja tugas saya di dunia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, kemudian berubahlah takdir tersebut, yaitu dari takdir ahli neraka menjadi takdir ahli surga. Ini juga diketahui oleh murid tersebut. Sang murid ini heran, mengapa dulu tertulis di kening gurunya ahli neraka, sekarang sudah berubah menjadi ahli surga. Inilah jawaban gurunya adalah,
itu karena saya menerima apapun takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah merubah takdir dari ahli neraka menjadi ahli surga. Inilah tingkatan keikhlasan qawasil qawas yang memang jarang-jarang hamba-hamba Allah yang mencapai tingkatan ini. Seperti kata bait-bait daripada seorang sufiah wanita yang bernama Rabi'ah Adawiyah yang mengatakan, wahai Tuhanku, kalau aku beribadah karena takut neraka, maka bakarlah aku dengan apinya. Bila aku beribadah kepadamu, wahai Allah, mengharap surga, tutup pintu surga itu. Tetapi Rabi'ah Adawiyah hanya mengharapkan dapat mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya Rabi'ah Adawiyah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh yang seperti itulah tingkatan keikhlasan qawasil qawas. Tidak mengharapkan dari ibadahnya surga ataupun takut daripada neraka Allah. Tentunya tingkatan ini memerlukan proses mujahadah dan muraqabah yang sangat panjang. Bagaimana cara menaiki tingkatan-tingkatan itu? Tentunya memerlukan seorang pembimbing atau guru yang menunjukkan ke arah yang lebih baik, seperti yang dialami atau yang dimiliki oleh Rabi'ah Adawiyah. Saudara-saudara kami, dimanapun Anda berada, mungkin hanya sampai di sini yang bisa kami paparkan. Dan apabila ada kata-kata yang salah yang kami ucapkan, sudah barang tentu itu daripada kebodohan kami, kekurangan ilmu kami. Dan apabila ada kebenaran di dalamnya, itu merupakan adalah kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini juga kami meminta dukungannya untuk like, share dan subscribe konten kami ini. Mudah-mudahan tetap bertahan dengan semestinya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah.